Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu beasiswa, ini S2 sih harusnya. Beasiswa ini dari Maybank untuk kuliah di univ-univ ternama yang ada di ASEAN. Jadi, beasiswa ini memang ada keterikatan nantinya dengan Maybank. Setelah kalian lulus, kalian harus terikat kontrak kerja ya di Maybank atau di fondasi-fondasi ASEAN selama 3 tahun. Tapi menurut aku itu bukan sebuah hal yang buruk sih, karena ada kepastian setelah kelulusan kalian. So, kayak gimana beasiswanya? Simak videonya sampai habis. Jadi beasiswa dengan tipe kontrak kerja kayak gini tuh kadang-kadang lumayan banyak ya. Mungkin yang paling terkenal tuh ada di Singapura, di mana kalian bisa berkuliah dengan subsidi, kemudian selepas itu kan memiliki keterikatan dengan perusahaan yang ada di situ selama beberapa tahun kayak gitu kan. Jadi beasiswa dari Maybank Asian Scholarship ini juga sama. Beasiswa ini cukup baru ya BTW, baru diinisiasikan tahun 2022 ini. Jadi belum banyak detail yang diberikan dan belum banyak detail yang aku sempat temukan. Cuman kebetulan aku juga ada subscriber yang beri informasi, jadi ya thank you banget. Jadi beasiswanya kayak gimana? Beasiswa ini itu tipenya ya memberikan kalian tuition fee, kemudian uang hidup dan kawan-kawan kayak gitu sih. Setelah ini cuman diadakan untuk beberapa jurusan tertentu aja yang strategis. Nanti kita lihat di websitenya. Setelah kalian lulus, kalian memiliki keterikatan untuk bekerja di entah di Maybank atau di fondasi-fondasi ASEAN yang lain. Karena di sini isu mereka tuh untuk untuk menyelesaikan isu-isu Sustainable Development Goals atau SDG yang ada di ASEAN kayak gitu. So kita langsung aja pergi ke websitenya lah ya. Jadi di sini ada website utamanya si Maybank Foundation. Jadi ini beasiswanya disponsori oleh Maybank dan konteks kerjasamanya itu dengan negara-negara yang ada di ASEAN, sekretariat ASEAN kayak gitu. Jadi memang tujuan pertamanya ini untuk menempatkan rekan-rekan di univ-univ top yang ada di ASEAN sih. Awalnya di negara-negara ini dulu sih, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Cuman lama-lama kata mereka akan lebih mengekspansi kayak gitu. Jadi ada beberapa univnya. Mungkin terlalu kecil, jadi aku akan coba. Nah ini agak kurang jelas. Cuman ada beberapa univ yang kalian bisa daftar kayak gitu. Jadi dengan bahasa ini ada beberapa univ yang bisa kalian daftar. Jadi di Indonesia ada ITB, UNER, UGM, sama UI. Kemudian di beberapa univ di Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Kamboja, Brunei, dan Singapura kayak gitu. So semua yang ada di sini tuh univ-univ top di tiap negara ya sih. Univ-univ andalan semua kan bisa kalian lihat ya. Kalau di Singapura ya NTU, NUS, sama SMU itu kan semua top juga. Begitu pula Malaysia dan kawan-kawan kayak gitu. Well, mungkin highlight utamanya kalau misalkan kayak gini ya, ada 3 negara sih menurut aku, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia kayak gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga yang lain nih bisa cukup menarik kayak gitu. Jadi kan bisa baca-baca sendiri. Cuman kalau misalkan dari aku ya 3 negara ini yang akan jadi highlightnya. Selain lokasi juga ranking univnya lebih ya terlihat kan kayak gitu. Oke, jadi kita langsung balik aja ke sini. Kemudian di sini ini ada syaratnya, jadi warga negara ASEAN, kemudian IPK-nya tuh minimal 3, dan juga ini, jurusannya tuh sesuai dengan jurusan yang dia minta, yaitu ada berapa jurusan, accounting, actuarial, business management, dan kawan-kawan. Jadi cuman yang di sini-sini aja, kayak gitu. Kemudian apa yang kalian dapatkan yaitu tuition fee, kemudian dapat akomodasi dan juga uang bulanan, laptop, uang settling, kemudian tiket pulang pergi, dan asuransi dan kawan-kawan kayak gitu ya. Kayak gitu. Selagi kalian berkuliah di situ bisa dapat internship, peluang-peluang internship kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian setelah lulus, kalian tuh akan serve 3 year bond di Maybank atau sekretariat ASEAN atau fondasi-fondasi ASEAN yang lainnya. Kayak gitu ya. Jadi itu keterikatannya kayak gitu. Untuk apply-nya tinggal pencet di sini aja, dan ini ditutup tanggal 16 April. Kalau misalkan aku lihat sih nggak terlalu ribet. Jadi ya nggak terlalu lama, bisa lah harusnya kan mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan kayak gitu ya. So pencet di sini. Oke. Ini Google Form. Masih Google Form. Kelihatannya mereka memang belum sempat membuat platform beasiswa yang benar-benar bagus kayak gimana. Cuman ya sudah, kita isikan aja lah Google Formulir ini. Aku sudah isi beberapa. Jadi jangan lupa semua diisi dalam bahasa Inggris ya, kayak gitu. Oke, jadi ada nama, kemudian nomor KTP, ulang tahun, usia, gender, nationality, etnis, dan kawan-kawan, nomor HP. Ya kontak details, alamat, kayak gitu-gitu kan. Kemudian kalian mengisikan emergency kontak, jadi orang tua atau keluarga atau yang lain. Kemudian nama univ kalian yang sebelumnya, kayak gitu.
atau college atau apa, kan isikan sistem penilaiannya kayak gimana. Misalkan sistem nilainya itu 3,5 dari 4 ya kan isikan yang ini, CGPA kan. Dan nilainya berapa, kan isikan kayak gitu. Kemudian apakah punya English Proficiency Test ya kan isikan juga dengan band berapa kayak gitu. Atau dengan nilai berapa, kurang lebih kayak gitu kan. Kemudian kan di sini bisa memilih mau studi di mana kayak gitu. Studinya di negara yang mana, di univ yang mana kayak gitu kan. Dan juga jurusannya yang mana, ya aku isi asal aja biar kita bisa lanjut. Nah, di sini gini, kalian bisa sedang dalam proses mengajukan letter of offer atau sudah menerima letter of offer, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang berminat, segera ajukan sekarang letter of offer-nya, biar kalian bisa isi pending letter of offer, kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya conditional letter of offer, kalian kan isi dari mana kayak gitu. Misalnya nolak applicable juga kan isikan kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Jadi ini aktivitas co-kurikuler, aktivitas lain. Jadi misalkan kayak kalian pramuka atau kalian apapun, itu kan bisa diisi di sini. Posisi kalian apa gitu. Misalkan member atau apa. Ini pramuka sih lebih tepatnya. Ini scout kan soalnya. Kemudian society kan bisa ya ngisikan tuh anggota apa gitu, mungkin member atau sports. Kalian kalau misalkan kan terlibat dalam apa ya, asosiasi atau kepengurusan ya kan isi aja kayak gitu. Kemudian apakah pernah mendapatkan awards di national atau international level, ya kan isikan aja ya atau tidak kayak gitu kan. Kemudian nama lengkap ayah, nomor apa, KTP, kemudian negara, kontak dan kawan-kawan, kewarganegaraan. Jadi kurang lebih sama sih kayak yang tadi ya, kurang lebih sama kayak yang tadi. Jadi kalian bisa isi status pekerjaan orang tua kalian, apakah employed atau unemployed atau kayak gimana, kan isi aja kayak gitu kan. Country's currency, let's say Indonesian rupiah, dan berapa penghasilannya dalam setahun ya. Jadi kalian ini penghasilan setahun, penghasilan tahunan. Jadi gaji bulanan dikali 12 kayak gitu. Kalian isi lah pokoknya gitu. Oke, kemudian juga sama untuk ibu. Jadi hal yang sama. Jadi aku akan langsung skip aja biar lebih cepat kayak gitu ya. Biar langsung bisa kita lihat formnya ini minta apa aja gitu. Formnya ini minta apa aja gitu. Oke. Kemudian apa lagi? Oke, guardian. Jadi kalau misalkan ada berapa hal yang bisa menjadi guardian. Kakek nenek atau om tante kalian atau keluarga atau sepupu kalian bisa jadi guardian. Kalau misalkan memang orang tua kalian tidak dalam kapasitas untuk menjaga kalian secara legal kayak gitu. Ada berapa orang di rumah tangga kalian, berarti yang ada di kakak kalian tuh berapa orang kayak gitu. Misalkan 5 orang ya kan isi aja, atau berapa jumlah sibling, saudara gitu. Apakah ada relatif yang bekerja di Maybank Group? Contohnya harusnya enggak, kalau misalkan iya enggak boleh, harusnya kayak gitu. Apakah ada keluarga kerabat yang bekerja di ASEAN entities? Ya jawab aja, harusnya juga enggak kayak gitu kan. Terus apakah menerima beasiswa lain? Tidak gitu. Apakah menerima bantuan finansial lainnya? Kemudian apakah mengalami kesulitan medis dan kawan-kawan, declare dan kawan-kawan. Oke. Kurang sedikit consent form. Oke. Jadi di sini ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu ini. Hal-hal ini penting, jadi harus ada certified true copy. Certified true copy ini biasanya berupa kopi yang dilegalisir dalam bahasa Inggris. Jadi kalian terjemahkan dulu. Kalian legalisirkan dulu. Setelah kalian legalisirkan, kalian terjemahkan. Setelah kalian terjemahkan, kalian legalisirkan lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Bisa correct me if I'm wrong ya, kayak gitu. Tapi kurang lebih prosedurnya kayak gitu. Intinya kalian dapatkan certified true copy itu yang sudah dilegalisir di notariat kan, kayak gitu. Ada beberapa hal yang harus dikasih, yaitu nomor identitas kewarganegaraan kalian, kemudian juga untuk orang tua kalian, ya apa ya, sertifikat terkait dengan ini, dengan orang tua kalian, kalau misalnya sudah bercerai atau sudah meninggal dunia. Kemudian juga ini, slip gaji. Jadi untuk memastikan bahwa kalian ini tidak
membesar-besarkan atau mengecil-ngecilkan nominal gaji yang kalian sebutkan tadi, kayak gitu. Transkrip, conditional letter of offer, dan segala macam sertifikat akademis lainnya, kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kalian akan shortlist, kan akan bisa mengumpulkan ini, kalian agree dulu aja gitu. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tidak ada form untuk mengupload dulu dokumennya. Jadi kalau misalkan memang belum mengupload dokumennya, kalian bisa isi pending dulu. Kan kumpulkan dulu aja kayak gitu. Kan isi dengan baik-baik semua ini. Kayak gitu sih menurut aku. Apa ya? Dengan waktu singkat menurut aku form ini bisa diisi sih. Sedangkan kalian juga bisa punya jeda waktu yang cukup untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut. Dan menurut aku ini beasiswa yang cukup menarik karena beasiswa ini baru. Selalu menarik sih untuk mencoba beasiswa baru, terutama menjadi salah satu pelopor dari penerima beasiswa baru, terutama yang baru dirintis, karena kalian akan mendapatkan privilege lah untuk merasakan banyak hal yang teman-teman lain belum merasakan, dan kalian juga bisa jadi bagian dari sejarah kalau misalkan kalian tuh salah satu penerima beasiswa pertama dari beasiswa ini, kayak gitu sih menurut aku. So definitely layak dicoba, silahkan dicoba. Ini untuk S2 ya berarti, ini untuk graduate soalnya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku ada informasi lagi yang aku salah, akan aku revisi di kolom komentar. Kalau misalkan kalian juga ada informasi lebih tentang ini, beasiswa yang agak sulit dicari informasinya, boleh tambahkan di kolom komentar juga, aku akan terima kasih banget. So, semoga video yang bantu. Link-linknya akan aku taruh di bawah. Kalau misalnya ada apa, boleh email aja ke aku, silahkan tanya. So, thank you for watching and see you on next video.